Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dalam hidup ini ada banyak hal yang sulit kita mengerti. Dan kadang kita bertanya, mengapa ini harus terjadi? Terkadang ketika kita menghadapi masalah, lalu kita bertanya, Tuhan, mengapa harus begini? Mengapa harus saya? Mengapa sekarang? Mengapa begini? Mengapa bukan begitu? Kita bingung, kita mempertanyakan, atau bahkan kita berkesimpulan, Tuhan, Engkau tidak mengasihi saya. Tuhan, apakah Engkau tidak mengasihi saya, ataukah Tuhan Engkau tidak adil terhadap saya? Seringkali kita salah mengerti tentang Tuhan. Kita salah berkesimpulan tentang Tuhan. Mengapa? Karena kita tidak mengerti apa rencana Tuhan atas hidup kita. Dan memang kita harus akui bahwa kita sulit mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita ketika rencana itu sedang berjalan dalam kehidupan kita. Nah, hal ini pernah terjadi dalam kehidupan Musa dan bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan membutuhkan waktu itu dicatat selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Kadang mengalami kesulitan air, kadang mereka mengalami kesulitan makanan, dan berbagai tantangan, perang dan berbagai masalah mereka hadapi di padang gurun. Akhirnya sepanjang itu Musa mengalami perenungan. Dia mempertanyakan, kenapa harus begini, mengapa sekian lama? Tetapi suatu waktu di dekat penghujung hidup Musa, dia lalu mengerti. Sehingga akhirnya Musa mencatat, atau Musa kemudian di dalam akhir hidupnya dia menulis sebuah puisi, sebuah nyanyian yang ditulis dalam Ulangan pasal 32 ayat 11 dan 12, berbunyi demikian. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Musa menulis syair ini. Dia menulis syair ini untuk menyampaikan pengertian dia di penghujung hidupnya. Ternyata pada akhirnya dia boleh mengerti mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun baru sampai ke Kanaan. Dan selama 40 tahun itu berulang kali mereka mengalami tantangan, masalah, pergumulan yang berat. Musa mengerti. Dia menggambarkan rencana Tuhan dalam hidup itu ibarat Raja Wali dan anak-anaknya. Raja Wali selalu membuat sangkarnya di tempat yang tinggi. Dan ketika dia melihat anak-anaknya sudah mulai bertumbuh bulu pada seluruh tubuhnya, maka induk Raja Wali akan pergi ke ujung ranting pohon. Dia melompat-lompat di atas ranting itu sampai ranting itu bergoyang dengan hebat. Akibatnya anak-anak dalam sangkar ketakutan, dan mereka pasti akan berteriak. Dan kalau anak-anak Raja Wali adalah manusia, mereka akan berteriak, Mama, Mama, mengapa Mama melakukan ini? Mama jahat pada kami. Tetapi induk ini akan terus melompat-lompat sampai sangkar bergoyang dengan hebat. Lalu anak-anak ini ketakutan. Mereka melompat keluar dan jatuh dari pohon yang tinggi sampai ke bawah. Ketika jatuh, apa yang dilakukan oleh induk ini? Dia akan menatap saja anak-anaknya dari atas ranting. Ketika anak-anaknya sudah mendekat ke bawah, dia akan melesat dengan cepat menangkap anak-anak ini, dan dia bukan bawa kembali ke sangkar, melainkan dia bawa ke tempat lebih tinggi lagi. Waktu dia menangkap anak-anaknya, pasti anak-anaknya bilang, oh terima kasih Mama, engkau baik. Tapi ketika dia bawa ke tempat yang lebih tinggi dan dia kembali melepaskannya, anak-anak ini mungkin saja mereka berkata, Mama engkau sangat jahat dan sebagainya. Tetapi ternyata ketika dia melepaskan dari tempat yang tinggi dan terjadi berulang-ulang, akhirnya anak-anak ini bisa mengepak sayapnya dan bisa kembali terbang sendiri ke sangkarnya. Di balik perlakuan induknya menggoyang bangkitkan isi sarangnya dan membuat anak-anaknya terjatuh ke bawah, ternyata tanpa disadari anak-anaknya, induknya sedang melatih anak-anaknya untuk bisa terbang. Jadi inilah cara Tuhan mendidik manusia. Di balik tantangan, masalah yang kita hadapi, ada rencana Tuhan yang indah bagi kita. Tuhan ingin mendewasakan iman kita, supaya iman kita bertumbuh. Tuhan ingin agar kita semakin hari semakin lebih baik. Kita tidak hanya biasa-biasa saja. Ada banyak orang beragama, tetapi imannya tidak bertumbuh. Maka lewat peristiwa tantangan-tantangan hidup, Tuhan membentuk kita. Dengan adanya masalah, kita belajar berdoa. Banyak orang belajar bertekun dalam doa karena tantangan, sakit, penyakit, dan masalah hidup. Karena itu jangan cepat berkesimpulan Tuhan tidak mengasihi Anda. Ketika Tuhan tidak dapat dimengerti, ada rencana Tuhan yang indah atas hidupmu. Salam.